Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama dan para sesepuh, wabil khusus Bapak Ketua DKM Pak Haji Budi, Pak Ustadz Dai Husni, Wakil Ketua Pak Dr. Irwan Rauf, sesepuh kita, juga Pak Samsudin, sesepuh kita, Pak Rustandi, Pak Yudis, dan juga ibu-ibu yang sama hadir pada pengajian hari Sabtu ini. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, panjang umur kita, sehat badan kita, sehingga kita bisa mengikuti lanjutan kajian masih menceritakan atau bab menjaga lidah. Agak panjang memang pembahasan ini, karena ternyata memang dampak dari banyak bicara itu bagi pelakunya akan mendapatkan siksaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Kadang kita nggak menyadari bahwa apa yang sedang kita lakukan itu atau musibah yang menimpa kita itu adalah dampak dari kita banyak bicara. Dampak dari kita tidak bisa memelihara lidah kita. Halaman 91 Pak Yudis. Tentang apa yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, bekal untuk perjalanan kita menuju akhirat. Sudah kita bahas, bekal yang pertama yang paling bagus adalah salat di kegelapan malam ketika orang pada tidur. Itu berarti salat tahajud. Kita diperintahkan oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan dari sebagian malam orang itu harus melaksanakan salat tahajud, sunat buat kamu. Dengan salat tahajud itu, maka orang itu insya Allah akan ditempatkan di hari akhirat nanti di tempat yang terpuji. Asa
ayab asyakallah maqamam mahmuda. Yang kedua, ini yang belum dibaca lanjutannya Pak. Yang kedua yang harus kita persiapkan untuk bekal akhirat itu adalah saumun fi harrin syadidin. Puasa dalam situasi panas yang luar biasa. Saya pernah mengalami waktu saya umroh bulan Ramadan. Waktu itu udara di Madinah mencapai 50 derajat. Sampai ketika kita mau ke masjid, karena memang waktu itu belum pakai ihram, kita itu sajadah kita dibasahin Pak, atau handuk kita dibasahi dan kita pakai penutup kepala. Sampai di masjid kering karena panas luar biasa. Waktu itu kami puasa karena memang bulan puasa. Alangkah beratnya itu, luar biasa beratnya. Tapi buah dari puasa ketika panas sangat berat, insya Allah nanti di padang mahsyar ketika matahari lebih rendah dari sekarang dan matahari itu sudah tidak lagi didinginkan oleh malaikat. Kalau sekarang nih Pak, malaikat 9 malaikat yang menjaga matahari. Dan matahari itu disiram dengan salju. Kata Nabi, andai kata saja tidak dilakukan itu oleh malaikat, maka tidak ada benda yang terkena sinar matahari kecuali hangus terbakar. Di akhirat nanti gak ada malaikat yang menyirami matahari di akhirat. Dan mataharinya lebih rendah di padang mahsyar itu. Nah kalau kita waktu di dunia puasa di situasi yang sangat panas, insya Allah di padang mahsyar kita tidak akan merasakan panasnya matahari. Akan ringan kita nanti di sana. Karena waktu di dunia kita rajin berpuasa dalam situasi yang sangat-sangat panas. Yang ketiga, bekal menuju akhirat yang harus dipersiapkan oleh kita. Wasadaqatun alal masakin. Bersedekahlah kepada fakir miskin. Jangan sayang bersedekah kepada fakir miskin. Harus kita ketahui bahwa pada harta yang kita miliki itu ada hak fakir miskin. Hak orang yang meminta bantuan. Dalam Al-Quran dikatakan hakun ma'lumun lissailina wal mahrum.
pada harta kita itu ada hak tertentu bagi orang yang meminta bantuan dan yang tidak minta bantuan tapi dia butuh. Memang dianjurkan oleh Allah, oleh Nabi, jangan hidup dari minta-minta. Tapi kita sebagai orang kaya harus tahu siapa orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Sedekahlah kita kepada mereka. Yang dengan sedekah itu la'allakum tanju min adzabi yaumil ashir. Kamu akan selamat dari siksa hari yang sangat-sangat berat, yaitu hari kiamat. Dengan banyak-banyak sedekah, insya Allah kita selamat di padang mahsyar dari situasi yang berat. Kalau menurut hadis Nabi, dalam satu hadis yang panjang, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan melainkan naungan Allah, yaitu hari kiamat. Yang nomor 7 yang akan dinaungi itu urutannya yang ke-7 ini Pak, yaitu seseorang yang bersedekah yang disembunyikan, yang tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Memang satu hal yang mustahil, tapi itu gambaran bahwa kita menyembunyikan sedekah kita. Tidak kita pamerkan sedekah kita. Sebab pamer dalam sedekah itu riya. Sementara riya itu adalah kriterianya musyrik. Sekalipun kriteria musyriknya adalah kecil. Tapi sekecil apapun kalau musyrik itu membahayakan kita nanti di akhirat. Karena itu bersedekahlah kamu. Yang berikutnya yang akan menyelamatkan kamu nanti di padang mahsyar, yang menyelamatkan kamu dalam perjalanan akhirat adalah wahajjun, haji. Haji ini nantinya akan bisa menutup segala urusan-urusan yang berat. Yang berikutnya, kalau kita ingin selamat nanti di akhirat, dalam perjalanan akhirat, waj'alud dunya majlisaini. Jadikan dunia ini buat kita hanya 2 majlis. Jangan 3 majlis Pak Yus, Pak Yudis. Cukup 2 majlis. Majlisan fi talabid dunia, 1 majlis untuk mencari bekal dunia, mencari dunia, pasar, toko, tempat kerja, harus tadi di kantor. Itu majlis dunia. Majlis untuk mencari dunia. Tempatnya ada. Kita punya toko, kita punya warung, kita punya tempat kerja.
dan lain sebagainya. Majlis yang kedua, wa majlisan fi talabil akhirah. Majlis yang kita hadiri, di mana dalam majlis itu yang kita cari adalah bekal akhirat. Apa itu? Ya sekarang ini majlis ilmu, majlis sholat berjamaah, terutama jamaah subuh dan jamaah isya. Dua jamaah ini kata Nabi, kalau saja manusia bisa tahu betapa besarnya pahala jamaah subuh dan jamaah isya, lalu untuk pergi jamaah subuh dan isya itu mereka harus merangkak-rangkak. Walau habwan kata Nabi, sekalipun harus merangkak, la atauhuma, pasti manusia akan mendatangi jamaah subuh dan isya. Pak Rustandi, tempatnya jauh, sebelah sana tadi saya lewatin, ya, klaster Rasa Malang, ya. Jauh kan, tapi beliau memerlukan untuk sholat subuh berjamaah ke sini. Mudah-mudahan isya oke gitu. Dua sholat berjamaah yang sangat utama pahalanya, isya dan subuh. Itulah dua majlis saja. Wasalis, majlis yang ketiga, yadurru walayan pak. Majlis yang ketiga itu mendatangkan madarat dan tidak ada gunanya. Yaitu majlis yang untuk dunia bukan, untuk akhirat bukan. Majlis yang tidak ada manfaatnya. Majlis ngariungan saukur ngawangkong wungkul. Pak Rustandi ngerti ngawangkong kan Pak Rustandi? Majlis ngawangkong di pos ronda itu nggak ada manfaatnya, yang ada madorotnya. Madorot itu membahayakan. Majlis di ganggang, ada bangku-bangku, itu majlis yang nggak ada gunanya. Dia madorot. Jangan buat 3 majlis, cukup 2. Majlis dunia, majlis akhirat. Waj'alul kalama kalimataini. Bicara juga cukup 2 bicara, jangan 3. Ngomong itu cukup 2 macam, jangan 3 macam. Kalimatun nafi'atun fi amri dunyakum, kalimat yang bermanfaat buat kamu untuk duniamu. Bapak dagang, menawarkan promosi, boleh Pak, bagus itu. Kata-kata yang mendatangkan manfaat buat dunia kita, silahkan. Sedangkan yang kedua, kalimatun baqiyatun fi amri akhiratikum, kata-kata yang mendatangkan bekal akhirat. Baca Quran, iya kan Pak?
baca Quran. Itu mendatangkan bekal buat akhirat. Diskusi tentang hukum. Ada kan diskusi hukum? Kalau di pesantren itu ada. Di pesantren itu ada jadwal khusus yang disebut jam muzakaroh. Jam di mana para santri itu bermuzakaroh, membuka kitab, didiskusikan kitab itu rame-rame. Nah itu bagus. Kalau waktu saya di Gontar bukan muzakaroh tapi muhadoroh. Muhadoroh artinya latihan pidato. Sebagai bekal nanti setelah tamat dari Gontor itu bisa bicara, bisa berdakwah, bisa amar ma'ruf nahi munkar. Itu dua kalimat, kalimat untuk dunia, kalimat untuk akhirat. Dan jangan sekali-kali kamu berbicara yang ketiga. Wasalis yang ketiga, yadurru walayan pak. Ya itulah bicara yang hanya ngawangkong-ungku, ngobrol-ungku. Maka itu akan mendatangkan madarat. Sebab dalam hadis Nabi yang oleh Imam Abu Daud dijadikan hadis primadona, yaitu kata Nabi, sabda Nabi yang oleh Abu Daud dijadikan sebagai primadona hadis, yaitu hadis yang berbunyi min husnil islamir mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara yang membuat Islam seseorang itu baik adalah kalau orang itu meninggalkan pekerjaan, perkataan yang tidak ada gunanya. Pekerjaan yang tidak ada gunanya jangan dikerjakan. Berkata-kata yang tidak ada gunanya jangan diucapkan. Diam tanpa bicara daripada bicara gak ada gunanya, itu ibadah yang menyelamatkan kita. Waj'alul mal dirhamaini. Jadikanlah uang kamu hanya 2 dirham. Dirhaman anfaqahu alal iyalika, 1 dirham yang kamu nafkahkan untuk keluarga kamu. Wa dirhaman qaddamahu linafsika, kamu persiapkan untuk bekal kamu di akhirat, yaitu sedekah. Berarti Pak hanya bagi 2, jangan bagi 3. Yang pertama kepentingannya untuk keluarga, itu duniawi. Yang kedua kepentingannya untuk akhirat. Uang kita itu bagi 2 Pak. Kalau kita punya uang bagi 2. Separuh untuk kepentingan keluarga, separuh untuk kepentingan bekal akhirat. Jangan yang ketiga. Kalau yang ketiga dunia hente, akhirat hente.
dipakai teu para ruguh. Nah itu akan memberatkan kita dalam bertanggung jawab di akhirat nanti. Ada hadis Nabi, Pak. Kata Nabi, lan tazula qadama abdin hatta yus'al an arba'in. Pak Husni Dai hafal hadis ini. Tidak akan bisa bergeser kaki seorang hamba di padang mahsyar di akhirat nanti sampai dia beres diperiksa tentang 4 macam. Yang pertama tentang umur. Yang keempat tentang harta. An malihi, harta kita. Pertanyaan tentang harta kita itu adalah min aina tasaba. Dari mana kamu menghasilkan harta itu? Dari mana dapatnya harta itu? Kalau uang dari mana kamu punya uang? Kalau mobil dari mana kamu punya mobil? Kalau sepeda, kamu punya sepeda dari mana? Kalau baju seperti yang saya pakai ini, kan ditanya ini baju dari mana? Setelah ditanya dari mana, wafima anfaqahu, dipakai apa? Jadi jangan sampai uang itu kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Yang bisa kita pertanggungjawabkan hanya untuk kepentingan keluarga dan hanya untuk kepentingan akhirat. Selebihnya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu punya uang hati-hati. Jangan kata orang Jasinga. Kata orang Jasinga kebo aing di paraban ku aing kumaha aing we. Jangan begitu. Bapak punya uang, jangan berkata duit aing dipakai naon kumaha aing we ya. Nggak boleh begitu. Karena setiap yang kita keluarkan itu akan diminta pertanggungjawaban. Saya ingin mengingatkan sebuah petunjuk Nabi dalam menjalani hidup. Sekarang kita lagi hidup di dunia, Pak. Setiap hari kita minta kepada Allah, Pak Rustandi, setiap hari kita minta kepada Allah 17 kali agar kita hidup diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita bacakan setiap salat 17 rakaat baca eta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang disampaikan oleh Nabi. Dalam kitab ini, dalam kitab Minhajul Muslim, dulu pernah kita baca tapi nggak tamat, Pak Dokter. Dalam kitab Minhajul Muslim dikatakan bahwasanya dalam hidup di dunia ini kita harus mengikuti segala yang ditunjukkan oleh Nabi. Di antara yang ditunjukkan oleh Nabi dalam hidup, masalul mu'mini kamasalin nakhlah.
Pak Husni Dai apal ini. Iya kan Pak Husni? Perumpamaan seorang yang beriman hidupnya kamasalin nakhlah, seperti lebah. Tahu lebah Pak? Tawon. Bagaimana hidupnya tawon? In akalat thayyibah. Kalau dia makan, dia makannya yang baik. Enggak ada tawon nempel di tempat sampah. Harus tadi mual ayat tawon nempel di tempat sampah. Tawon selalu nempel kalau di kebun, dia di bunga. Menghisap madu. Kalau di toko, di warung, dia nempelnya di gula. Nggak akan diterasi. Teu aya tawon nempel di tarasi, teu aya. Dia nempel di gula. Itu berarti seorang yang beriman makannya yang bagus, yang halal. Contoh tawon. Wa in wadoat, kalau dia mengeluarkan sesuatu, tawon namun ngaluarkeun nanaon dari tubuhnya itu, wadoat thayyibah, yang keluar yang baik. Apa yang keluar dari tawon? Madu. Cari sayang tawon, mual kapendak taikna. Enggak ada. Yang ada madunya. Itu berarti setiap orang yang beriman itu kalau hidup, kalau punya harta, selalu keluarkan ke jalan yang baik. Jangan keluarkan ke jalan yang tidak baik. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Sifat tawon yang ketiga, Pak Rustadi. Wa in waqa'at ala udinakhirin. Tawon itu andai kata dia hinggap di dahan yang rapuh, lam tukrehi, tidak merusak, tidak mematahkan dahan itu, nggak akan merusak. Itu gambaran seorang yang beriman hidup di mana saja jangan ngerusak. Dimanapun dia berada, jangan merusak situasi. Jangan menimbulkan keonaran. Termasuk kiai. Karena kiai juga kan manusia. Orang yang beriman. Seorang kiai tidak boleh dia berada dimanapun ngerusak situasi. Menimbulkan perpecahan, menimbulkan keributan. Nggak boleh. Kiai juga. Hati-hati. Itulah bapak-bapak kata Abu Dzar. Selanjutnya kata Abu Dzar, qatalani hammun yaumun la udrikuhu. Aku telah dibunuh. Qatalani hammun, kerisauan. Yauma la udrikuhu, memikirkan hari
yang belum tentu aku sampai kepada hari itu. Kita ini kadang-kadang mikirin buat tahun depan. Terus tadi baheula kuring keur gawe ngobrol jeung pamajikan, mah nabungnya mah tugas mah nabung. Minimal orang boga duit 75 juta mah. Waktu itu pada tadi tahun 70-an. Lamun orang bisa nabung 75 juta, insya Allah orang pensiun ke aman. Padahal hirup cantang tuh nepi ka pensiun. Bisa jadi belum pensiun udah mati. Terus tadi banyak kan teman kita yang mati belum pensiun. Tapi manehna oge sibuk mikiran bekal keur saatos pensiun. Tak kata Abu Dzar, aku telah dibunuh oleh angan-angan memikirkan yang untuk hari yang belum tentu aku sampai kepada hari itu. Hari tua belum tentu katanya. Bima, mohon maaf, kila wama zaka, apa itu ya Abu Dzar? Inna amali qad jawaza ajali, sesungguhnya angan-anganku telah melampaui ajalku. Artinya ajalku belum tentu sampai ke sana, tapi angan-anganku udah sampai ke sana. Ajalku belum tentu bisa sampai pensiun, tapi geus dipikiran pensiun. Kumaha? Itu yang tidak bagus, kata Abu Dzar. Faqa'adtu an amali, maka aku susah untuk beramal akibat dari itu. Wa dzukira an Isa ibni Maryam, diceritakan dari Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam qala, dia berkata, la tuksirul kalam, jangan sekali-kali kamu banyak bicara. Jangan baca ngomong. Bi ghairi zikrillah, selain dari banyak berzikir. Daripada ngomong, ngobrol yang tepararuguh mendingan zikir. Pegang tasbih, Pak. Kalau kita banyak bicara, Pak Husni, kalau kita banyak bicara, pataksu kulubakum, maka akan keras hati kamu. Hati kamu akan keras, hese dibenerkeun, hese dinasehatan, hese digeingkeun. Susah hidup orang yang banyak bicara. Wal qalbal qasi, hati yang keras, baidun minallah, jauh dari Allah. Hati yang keras lebih dekat kepada setan. Oleh karena itu dalam kitab yang tadi sudah saya katakan, Minhajul Muslim, manusia itu terbagi dua. Ada yang menjadi waliullah, ada yang menjadi waliyu syaitan. Waliullah itu ada
Yang jelas di kita ini di Indonesia dikenal dengan 9 wali. Di dunia itu Al-Kisah katanya yang paling banyak wali Pak Rustandi di Yaman. Yaman, Hadramaut. Itu habaib di sana banyak. Sangat banyak. Para wali di sana sangat banyak. Waliullah. Tapi ada negeri, saya nggak menyebutkan negeri itu sebagai etika untuk tidak menjelekkan negeri itu. Ada negeri yang di sana banyak walius syaiton. Banyak wali setannya. Banyak manusia-manusianya yang nggak benar. Ada negara yang lebih banyak manusia nggak benarnya daripada yang benarnya. Oleh karena itu hati-hati, jangan banyak bicara. Patak sukulubakum. Wal qalbul qasi ba'idum minallah walakin la ta'lamun. Tapi dia nggak merasa. Qala ba'du sahabah. Kalau lihat waktu sudah lewat, Pak. Sebab waktu syuruk itu 36. 5.36, sekarang sudah 5.38. Biarin, kita tamatkan dulu ini. Berkata sebagian sahabat, idza ra'aita qasawatu fi qalbika, kalau kamu memandang pada diri kamu, hati kamu itu keras, jangan bangga. Ka aing mah saya ngomong segala rupa dah. Aing mah keras. Hate aing mah temempan dinasehatan ku saha oge. Ini namanya orang belegung. Bangga dengan hati keras. Hati yang keras itu akan jauh dari Allah. Oleh karena itu kalau kamu melihat dan merasa pada diri kamu itu hati kamu keras, wawah nan bizalika, dan kamu memang merasakan itu wahirmanan firidkika, dan itu akan menyebabkan nanti rezeki kamu itu lebih banyak yang haram. Fa'lam, ketahuilah oleh kamu, annaka qad takallamta bima la yu'nika. Itu biasanya adalah akibat dari kamu suka bicara yang gak ada manfaatnya. Orang yang banyak berbicara, yang pembicaraannya itu tidak manfaat, biasanya hatinya keras. Oleh karena itu, hati-hati kamu. Wallahu al-muwaffiq. Hanya kepada Allah hendaknya kamu meminta taufik dan hidayah. Selesai Pak bab lisan. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur sampai ke hari Sabtu yang akan datang. Kita akan berbicara tentang babul hirsi, bab rakus, sarakah, watulil ama, dan panjang angan-angan, panjang lamunan, berbahaya sekali. Mudah-mudahan
kita masih panjang umur sampai ke Sabtu yang akan datang. Untuk hari ini sampai di sini saja, kita lanjutkan nanti pada hari Sabtu yang akan datang, dan kita tutup hari ini dengan doa. Kita awali doa kita dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amina ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin waj'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika waj'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala